Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Waduh, kok pada lemes sih. Ayo sekali lagi, shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Nah gitu dong, ada sukacita pagi ini? Amin. Nah salam dulu dong kanan kirinya, bilang happy Sunday. Minimal 5 orang lah. Iya. Happy Sunday, oke. Baik, kita mengucap syukur pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita bersaat teduh sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kita mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang maha baik, mungkin di antara kami banyak yang sedang bergumul atas permasalahan hidup kami. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami boleh tetap berserah ke dalam tangan-Mu. Kami tetap mengandalkan-Mu di dalam setiap musim kehidupan kami. Mau sedih, susah, senang, kecewa, marah, kami tetap mau bercerita dengan-Mu ya Bapa. Bapa yang maha baik, inilah hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah yang mengatur perjalanan hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan pada kami. Bapa, berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja di luar sana. Berkati rezeki mereka agar boleh melimpah. Ya Bapa, berkati juga teman-teman yang masih belum sampai di sini bersama kami. Berkati mereka agar mereka boleh sampai di sini dengan selamat dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan kami. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini dan akan kami terapkan dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, kita mengangkat lagu pujian kita yang pertama, yaitu Karena Salib-Mu.
Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita bertepuk tangan dan kita akan mengangkat lagu pujian Hatiku Percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian kita, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Dalam hidupku, hatiku
Sungguh Tuhan, kami percaya kepada Engkau dan kami hanya mau terus memandang kepada Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun mungkin terkadang di dalam kehidupan kami tidak mengerti firman-Mu, tidak mengerti jalan-jalan-Mu, biarlah Engkau mengajari kami Tuhan agar kami tetap percaya kepada Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarkanlah Engkau sendiri yang pimpin setiap kami Tuhan, untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Belum pada liburan? Oh, kirain hari ini bakal sepi, ternyata cukup ramai juga ya. Oke. Nah. Oh ya, thank you. Saya pun lupa ini ya. Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang ya mungkin hampir setiap kita punya lah ya. Overthinking gitu loh. Berlebihan pemikiran kita. Siapa di sini yang nggak pernah overthinking? Angkat tangannya. Rata-rata pernah kan? Setiap kita ada aja hal-hal yang kita pikirkan terlalu berlebihan. Tapi sebenarnya hari itu nggak terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, boleh ya saya tanyakan ya beberapa orang. Coba sebutkan satu contoh overthinking apa yang pernah kamu pikirkan. Itu, yang jujur aja nggak apa-apa. Coba, siapa yang banyak overthinking ya? Kayaknya lebih banyak cewek ya daripada cowok ya. Eva deh. Oh iya, kuliah masa depan bagaimana ya? Saya harus bagaimana? Diterima nggak? Kalau nggak diterima bagaimana? Gitu kan? Nah, atau kalau zamannya contoh itu ya, kalau nggak lulus SMA bagaimana? Nggak mungkin bisa kuliah gitu. Kalau sekarang kan kayaknya cuma kedip aja pun lulus kan gitu. Nah, ya kan? Karena mau nilai sejelek apapun tetap lulus pasti. Kemudian coba si Jenis deh. Nah, kamu pernah nggak overthinking? Nah, contohnya apa? Nilai rapor yang parah emang kenapa? Oh, tapi ternyata parah gitu ya. Nanti gimana selanjutnya gitu ya? Oke, Atisa pernah overthinking? Hah, masa sih? Oh, anak sekarang takut gak naik kelas? Iya ya, oke lah, oke. Kalau Andrew? Gak ada? Oh, enak kali hidupmu ya, gak ada overthinking ya. Aon deh. Gak ada, waduh santai kali hidupnya ya. Berarti firman Tuhan ini udah cepat selesai dong, gak ada yang overthinking soalnya. Erik, gak ada, masa sih? Oh, yang SMA deh yang tanya deh, mungkin yang SMP masih belum ada. Siapa yang SMA ya? Saya pun kurang tahu. Ekbert deh, astaga kelupaan. Gimana Ekbert? Hah? Yakin? Kalau nggak juara satu bagaimana ya, gitu ya? Oke, Melinda. Hah? Masa depan, iya ya, masa depan saya bagaimana nanti, ya kan? Setiap kita sebenarnya, ya kalau mau jujur nggak tahu lah ya. Contoh sendiri juga merasakan sih, masa depannya bagaimana nanti, gitu loh, ya kan? Terus, ya yang paling contoh takut kan sampai sekarang, walaupun sudah 25 kali udah pernah, tapi sampai sekarang kalau disuruh naik pesawat lagi entah kenapa takut rasanya gitu. Karena overthinking tiap kali naik pesawat dari pertama kali sampai yang terakhir kali. Yang dipikirkannya apa? Coba. Nanti kalau pesawatnya jatuh bagaimana ya? Nanti kalau meledak bagaimana ya? Udah kepikiran seperti itu loh. Nah, apalagi ditambah kemarin-kemarin tuh kan pesawat India Airlines jatuh kan? Nah, kepikiran lagi makin nggak mau naik pesawat gitu loh. Karena sudah overthinking gitu loh. Nanti jatuh bagaimana? Udahlah jalur darat aja lah atau pakai laut aja. Nanti kalau kapalnya tenggelam kan masih bisa berenang gitu loh pikirnya kan. Tapi ternyata setelah pikir-pikir enggak semudah itu juga.
Karena waktu itu contoh liburan di Dolok Sanggul itu ya, ada kolam renang yang bersih sekali. Contoh nyebur kan, tahu-tahu nyebur nggak sampai 30 detik udah bangkit kembali gitu loh. Karena saking dinginnya airnya nggak bisa berenang gitu ya. Itu baru kolam renang, apalagi Danau Toba gitu kan. Nanti mau retreat lagi, aduh bukannya mulut ini ya, aduh. Kalau kalau kapalnya tenggelam bagaimana lah, aduh di air danau itu ya. Nah udah overthinking banyak kali gitu loh. Pokoknya ada berbagai macam ketakutan tentang masa depan kita. Mungkin kalian, di antara kalian ada di dalam pikiran bawah sadar kalian. Tapi cuma kita mungkin nggak berani jujur aja. Saya takut nih, nanti jodoh saya bagaimana ya? Saya jadi perawan tua, perjaka tua, atau saya ada pasangannya gitu. Nanti kerjaan saya bagaimana ya? Nah gitu kan. Yang sudah ada pun tetap aja overthinkingnya. Nanti pasangan saya itu tambah gendut enggak ya nanti ya, atau bagaimana ya, nah, gitu kan. Ada aja selalu di dalam kehidupan kita overthinkingnya. Karena orang masih muda kan pada cantik, ganteng, pada tirus-tirus kan. Kalau orang udah tua 40-50 kayaknya sama aja, udah pada melar-melar ya kan. Nah gitu. Nah mengapa orang bisa overthinking? Kok ini nggak bisa ya? Ini kan yang harus kita pikirkan. Ada banyak hal, kalau disuruh cerita satu-satu ini ya sampai jam 9 pun nggak beres kita. Contoh overthinkingnya. Nah yang perlu kita selidiki adalah akarnya. Kenapa sih saya bisa overthinking seperti itu? Gitu. Ya kan? Yang pertama, karena kita ngerasa harus ngerti semuanya sekarang. Saya harus ngerti semuanya sekarang. Ngerti? Nangkap maksudnya? Artinya adalah ya saya harus bisa paham semuanya sekarang. Nanti kuliah saya bagaimana? Saya mau tahu semuanya sekarang. Pasangan saya bagaimana? Pacar saya bagaimana? Nanti saya kalau sudah menikah sama orang ini bagaimana? Nanti kalau misalnya saya naik pesawat sampai nggak di tempat tujuan. Nah saya harus merasa ngerti semuanya. Kemudian orang bisa overthinking. Dia merasa dia harus bertanggung jawab atas semua hal. Nah ini juga bisa bikin orang overthinking. Sepertinya ya semua itu tanggung jawab saya. Kalau enggak, saya nggak bisa melakukannya dengan benar, saya overthinking. Saya contohnya kayak si Egbert ya, bisa dia tiba-tiba main piano bagus-bagus gitu kan, tiba-tiba salah pencet dikit satu tuts aja, nah udah overthinking dia. Padahal rata-rata orang nggak ngerti itu kalau dia salah pencet gitu, karena nggak semua orang punya sense itu kan, maksudnya punya sense yang tajam terhadap musik. Tapi dia salah pencet dikit, nah dia udah overthinking. Nah itu dia, merasa harus bertanggung jawab atas semua hal. Kemudian mengapa orang bisa overthinking? Karena dia nggak percaya sama Tuhan sepenuhnya. Nah kayak contohnya yang contoh ini ya kan, udah 25 kali Tuhan selamatkan gitu loh. Maksudnya Tuhan sertai naik pesawat dengan aman, tapi tetap aja masih overthinking. Nah gitu kan. Masa kan Tuhan yang sudah maksudnya menyertai 25 kali lebih naik pesawat, masa kan masih takut untuk naik pesawat lagi? Sebenarnya kan logikanya nggak masuk kan gitu kan. Masa kan di naik pesawat yang akan datang Tuhan nggak akan sertai juga? Nah ini kan nggak percaya Tuhan gitu loh. Nah mengapa orang bisa overthinking? Karena terlalu fokus kepada what if, bagaimana nanti, daripada what is, apa yang ada sekarang padamu ini. Ya kan, orang terlalu khawatir, bagaimana nanti nilai saya jelek ya, seandainya nilai saya jelek bagaimana ya. Tapi kita kurang dari sebenarnya saya sekarang ini bagaimana. Sebenarnya saya sekarang ini yang jago loh di dalam talenta bakat yang telah Tuhan percayakan kepada saya. Jadi intinya kenapa orang bisa overthinking? Karena sebenarnya orang itu mainnya kurang jauh sebenarnya. Kalau dia mainnya jauh nggak akan overthinking dia gitu loh. Karena dia mainnya kurang jauh, nggak percaya sama Tuhan ya kan. Makanya dia jadi overthinking sendiri. Nah yuk kita sama-sama baca ya, Amsal pasal 3 ayat 5-6. Ada di sini ya, ada di Alkitabnya juga. Nah 1, 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalannya. Nah kenapa orang bisa overthinking? Dia nggak percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Kenapa orang bisa overthinking? Dia nggak bersandar kepada Tuhan, tapi bersandar kepada dirinya sendiri. Merasa dirinya harus mengontrol segala sesuatu. Dirinya harus mengontrol masa depannya. Memang bisa kita? Gak akan bisa kan?
apa yang akan terjadi pun, sedetik pun di masa depan kita nggak akan bisa ngontrol diri kita sendiri gitu loh. Makanya kalau kita masih overthinking, sebenarnya kita kurang jauh mainnya. Mau main yang jauh, percaya kepada Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Yang di India Airlines itu ada satu hal yang menarik ya, ada satu keluarga yang foto selfie itu orangnya udah mau pindah pekerjaan atau apalah ke London gitu loh. Itu perjalanan one way gitu, artinya dia mau meniti karir yang lebih sukses di London. Tapi tiba-tiba apa? Yang terjadi sebaliknya kan, naik pesawat segitu belum langsung pindah alam, ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa mengontrol diri kita gitu loh. Maka untuk apa sebenarnya kita overthinking? Mau overthinking itu nggak ada gunanya. Seperti firman Tuhan bilang, satu hasta di jalan hidup kita pun, atau satu langkah atau berapa itu 40 cm ya di dalam jalan hidup kita pun nggak akan bisa ditambahkan kalau kita overthinking, nggak ada gunanya gitu kan. Yang berguna itu adalah percayalah kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, ya saya percaya, tapi dengan segenap hatimu. Dan ini yang penting, jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Next, ya, jangan bersandar pada pengertian diri sendiri, artinya bukan lagi kita yang mengontrol diri kita gitu loh. Tapi menyerahkan kontrol kepada Tuhan yang tahu segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Makanya lagu tadi itu pas sekali ya gitu ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku percaya. Siapa itu yang pilih lagunya itu ya? Kok pas sekali gitu ya. Nah kemudian apa tadi yang di ayat tadi itu? Yaitu akui dia dalam hidupmu. Mengakui Tuhan dalam hidup kita itu maksudnya apa? Ya saya mengakui Tuhan gitu. Ya saya mengakui Tuhan Yesus begitu aja. Kalau gitu semua orang juga bisa. Iblis pun bisa, ya kan? Iblis mengakui Tuhan dan percaya kepada Tuhan kok. Tapi mengakui Tuhan yang dikatakan adalah Amsal 3 itu, akuilah dia dalam segala lakumu, maksudnya apa? Nah yaitu mengakui Tuhan di dalam semua keputusan dan langkah kita, termasuk langkah-langkah kita yang kecil. Kita mau makan, kita mau tidur, kita mau apapun itu, ingat Tuhan, akui Tuhan di dalam semuanya itu. Artinya berdoalah kepada Tuhan dalam semuanya itu. Minta hikmat penyertaan Tuhan. Kalau misalnya kita tidur tiba-tiba gempa bumi, drop, ketimpa mati, kan bisa juga kan? Itu kan apalagi ini tembok loh, bukan kayak di Jepang loh ya. Ini kalau gempa kena kita langsung mati loh kan. Jadi kita bisa overthinking sejauh apa? Jadi contoh juga pernah overthinking seperti itu. Kalau tidur kena gempa bagaimana ya? Banyak kali overthinkingnya, nggak ada habis-habisnya. Nah jadi lebih bagus akuilah Tuhan di dalam segala keputusan kita, dalam segala langkah kita. Jangan pikir diri kita yang paling hebat bisa mengendalikan masa depan kita. Pikirkanlah kalau Tuhan itu yang mengendalikan masa depanmu ya. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan Yesus, Tuhan sendiri berjanji, dia akan meluruskan jalan. Artinya apa? Dia akan memberi arah, memberikan damai, dan memberikan kita suatu kejelasan pada waktunya. Next, ada satu ayat lagi ya di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nah, kita baca lagi ya 2 ayat ini ya. Filipi 4 tadi di perjanjian lama, sekarang ini yang perjanjian baru. Nah, yuk 1, 2, 3 ya. Nah, hendaknya kamu khawatir kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ini penting kali. Ya janganlah hendaknya kamu khawatir. Orang yang overthinking itu sering kali khawatir di dalam hidupnya. Kalau orang khawatir berarti logikanya nggak akan damai sejahtera di dalam hidupnya. Khawatir, cemas, takut melulu. Gitu. Dan banyak orang di dunia ini sebenarnya khawatir, bahkan orang Kristen sekalipun, bukan cuma kalian, bahkan orang dewasa sekalipun. Kalau kalian mungkin khawatirnya nilai ya gitu ya. Padahal nilai itu sebenarnya nggak penting. Yang penting itu adalah value di dalam dirimu, bukan nilai. Nilai ditentukan oleh orang lain. Value itu ditentukan oleh dirimu sendiri. Tuh. Percuma dapat nilai 100 tapi nggak bisa apa-apa ya kan. Bagusan nilainya rendah tapi bisa sedikit gitu. Nah khawatir ini
Banyak kali, bahkan orang dewasa pun khawatir. Nah, kalau orang dewasa khawatirnya itu bukan lagi soal nilai, tapi soal apa? Soal duit, soal harta. Seriusan. Contoh waktu kuliah ya, pertama kali kuliah masih ingat itu. Bangga sekali loh bisa beli emas 10 gram gitu. Nah, karena kalau dulu dulu 10 gram itu hanya 4 jutaan gitu loh, karena 1 gramnya 400.000 gitu kan. Bangga kali bisa beli 10 gram. Lalu takut kan, ini nanti kalau emas 10 gramku ini dicuri oleh teman sekamar asramaku bagaimana gitu. Nah, overthinking kan. Padahal cuma 10 gram gitu kan, siapa yang mau curi juga. Nah, lalu akhirnya contoh pikir, oh udah masukin safe deposit box aja. Nah, sewa safe deposit box, bayar jaminan kunci, bayar uang ininya, uang iuran tahunannya itu 500.000, jaminan kunci 500.000, berarti 1 juta. Nah, sementara emasnya itu hanya 4 juta. Biaya penyimpanannya seperempat, 25%-nya dari harga emas, bayangkan. Saking overthinkingnya habis uang seperti itu. Sementara contoh kenal orang yang kaya kali, dia punya emas 1 kilo, ya kan? Tapi dia nggak sewa safe deposit box. Apa yang dia lakukan? Teman-teman tahu? Bisa menebak? Dia gadaikan itu ke bank, kemudian dia pinjam duit. Teman-teman tahu dia pinjam berapa? Emas 1 kilo. Emas 1 kilo berarti bisa pinjam ratusan juta ya. Kalau sekarang bisa pinjam hampir 1 M, pinjam 1 M lebih, bisa pinjam 1,6 M. Nah, tapi teman ini yang kaya raya ini, dia gadaikan 1 kilo emas ke bank, dia pinjam berapa? Dia hanya pinjam 1 juta rupiah. Bodoh enggak? Bodoh atau enggak? Kok bodoh kali, punya harta banyak kok enggak mau pinjam banyak? Bodoh enggak? Kenapa enggak bodoh? Iya, bunganya nambah. Jadi ternyata dia bilang seperti ini. Kalau dia sewa safe deposit box, dia kan perlu bayar jaminan kunci sama biaya iuran tahunannya itu yang 500 ribuan, ya kan? Nah, belum lagi itu belum aman gitu loh. Nah, orang kaya takut juga ternyata. Orang kaya itu nggak percaya safe deposit box sepertinya, karena safe deposit box memang nggak aman sebenarnya. Bisa aja itu hilang, kalau hilang itu bank nggak akan tanggung jawab. Tapi kalau dia gadaikan itu udah jelas suratnya terbukti aman, kalau hilang apa-apa kan bank pasti tanggung jawab. Dan dia hanya pinjam 1 juta, berarti bunganya berapa kalau 12%? Setahun hanya 120.000. Jauh lebih murah daripada dia sewa safe deposit box. Nah, dia punya pemikiran yang seperti itu. Dan ternyata setelah contoh cek, iya ya benar juga ya. Ternyata mereka mainnya seperti itu ya. Dan ternyata oh ini pemikiran-pemikiran orang Israel sebenarnya yang seperti ini. Nah, ternyata contoh yang overthinking baru punya 10 gram aja sampai sewa safe deposit box segala. Kurang jauh mainnya gitu, ya kan? Padahal sebenarnya bisa lebih bagus mainnya kayak yang orang tadi itu kan yang punya 1 kilo emas itu. Nah, artinya adalah kalau kita tidak mau overthinking, maka kita harus ubah persepsi kita, ubah mindset kita, dan kita harus lihat persepsi yang lain. Persepsi yang lain itu persepsi apa? Yaitu persepsi firman Tuhan. Ya, coba perhatikan kata kuncinya, jangan khawatir, ya kan? Tetapi apa? Nah, nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara pikiranmu. Next. Oke. Nah, dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7 itu, nah, apa yang harusnya kita lakukan sekarang? Nah, yaitu jangan khawatir. Overthinking seringkali muncul karena kita simpan semuanya itu di dalam kepala kita sendiri. Ingat, yang kita pikirkan jelek-jelek itu sebenarnya belum tentu 100% terjadi di dalam kehidupan kita. Kemarin itu contoh cek ya, si Steve Jobs ya kayaknya ya, pendiri Apple kan, yang punya Apple harusnya tahu lah ya. Itu katanya dia dipecat dari perusahaannya sendiri loh. Nah, terus dia masuk lagi gitu. Kemudian ada siapa lagi yang contoh baca lah ya, yang hidupnya itu kayak awalnya jelek-jelek kali lah gitulah. Tapi habis itu dia bisa berkembang luar biasa sekali gitu. Nah,
Artinya adalah kita tidak perlu overthinking di atas hidup kita sendiri. Termasuk yang ini kemarin, contoh cek ini. Ada yang kenal nggak? Iya. Aduh, pendetanya siapa ya? Brian atau apa ya? Ah, iya itulah. Ya. Cuma nggak tahu bagaimana hidupnya sekarang ya. Ya ini salah satu pendeta Hillsong gitu loh. Nah, waktu itu ayahnya itu kan kena skandal gitu ya. Ternyata dibaca ayahnya itu kedapatan melakukan pelecehan seksual gitulah. Nah, dia sebagai salah satu pemimpin, ayahnya begitu, nanti bagaimana pandangan jemaat ya, kan ada overthinking seperti itu kan gitu. Tapi ternyata akhirnya katanya sih dia bisa mengatasinya. Dan waktu itu gereja Hillsong pun gak segede sekarang, kayak udah mau hampir tutup, hancur gitulah. Tapi dia mengatasi overthinkingnya, katanya dia pemimpin luar biasa, kemudian gerejanya pun berkembang luar biasa. Nah itu dia ya. Jadi ada banyak boleh ke slide sebelumnya? Nah, ada banyak tokoh-tokoh sebenarnya ketika kita lihat biografi orang-orang itu, mereka awalnya itu biasa-biasa aja, bahkan mereka punya latar belakang masa lalu mereka yang hancur lah, yang gak benar lah. Tetapi ketika mereka meninggalkan overthinking itu, mereka bisa berkembang luar biasa sekali. Jadi jangan simpan semua overthinking itu di dalam kepala kita. Kalau kalian gak bisa menghilangkannya, biasanya makin berusaha dihilangkan, itu makin datang itu. Nah ya kan, makin berusaha, oh udah saya gak mau overthinking. Misalnya kayak contoh kan, udah aduh jangan pikirkan pesawat jatuh. Nah makin kepikiran itu pesawat jatuh kan. Nah jadi bagaimana caranya supaya ini bisa hilang? Nggak usah dihilangkan, akui aja dan katakan, curhatkan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya punya pemikiran seperti ini loh gitu ya. Lalu mulai bersyukur, ganti itu dengan bersyukur, ganti semua pemikiran-pemikiran yang overthinking. Bagaimana kalau tidak bisa, bagaimana kalau tidak bisa, what if itu kan, yang bagaimana kalau nilai jelek, kuliah nggak bisa, nah nggak dapat pacar yang bisa ngertiin saya gitu kan, nah atau bagaimana nanti, aduh kalau dia putusin saya bagaimana, nah gitu kan, jadi kepahitan, nah itu kan semuanya overthinking tuh. Nah ganti itu dengan sikap bersyukur. Bersyukur apa yang saya punya sekarang. Loh sekarang saya sudah sejauh ini loh. Tuhan sudah membimbing saya sejauh ini loh. Coba lihat kembali ke belakang. Penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Kamu udah bisa sampai SMP loh. Kamu udah bisa sampai SMA loh. Nah, sementara gak semua orang bisa sejauh itu. Misalnya kalau yang kuliah, yang mau ke luar negeri, kamu udah bisa tahap sampai seperti itu loh. Nah, ya kan? Nah, coba pikirkan dan bersyukur itu. Lalu mulailah berdoa. Nah ini juga yang mulai contoh bikin ya. Karena contoh orang yang sangat susah untuk bersyukur, maunya mengeluh terus gitu. Kayak susah kali untuk bersyukur. Maka akhirnya contoh mulai komitmen ini. Oke lah kalau gitu Tuhan ampuni saya yang suka mengeluh gitu ya. Saya mau mulai bersyukur apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Maka seperti kata Filipi 4 ayat 6 sampai 7 itu kan, nyatakanlah doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, yaitu mulai bikin jurnal. Apa yang bisa saya syukuri? Nah, setiap hari tulis minimal, contohnya minimal 3. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri di hari itu, di hari ini. Nah, contohnya contoh bersyukur, contoh dapat duit. Nah, bisa makan enak gitu kan. Nah, apalah yang kamu syukurin itu. Nah kemudian doakan kekhawatiranmu, jangan dipendam sendiri. Dan sebenarnya ada satu hal lagi, kalau kamu masih merasa khawatir, masih merasa overthinking, kamu bisa mencari teman terdekatmu. Di antara kita sebanyak ini, masakan tidak ada satu orang pun yang bisa kita cerita. Nah, cerita aja. Nanti kalau di retreat, nah, ya kan, mau cerita kan, nah, cerita aja. Itu ternyata di Tesa Hotel, Tesa Resort itu ya, malamnya itu, bagus sekali untuk cerita curhat-curhat ya, silakan ya. Jadi itu ya, jangan dipendam sendiri. Kita nggak bisa mengatasinya mungkin sendiri, tapi di sekitar kita ini pastilah nggak mungkin nggak ada. Pasti ada 1 atau 2 teman kita yang bisa kita ajak ngobrol, doa bersama, sehingga kita bisa mengalahkan overthinking itu dan mulai belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus
yang memegang masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan sudah kami dengar pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam hidup kami terlalu banyak overthinking. Kami terlalu banyak hal-hal yang kami khawatirkan dan kami cemaskan, dan terkadang masalah kami itu lebih menjadi fokus kami Tuhan daripada ketika kami percaya kepada Engkau. Ampuni kami juga Tuhan, mungkin jika penyebabnya kami kurang percaya penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Seharusnya kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini firman Tuhan kembali menyegarkan kami Bapa. Biarlah firman Tuhan yang menolong kami Tuhan, agar kami jangan khawatir, tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mulai belajar bersyukur dan berdoa kepada Engkau Tuhan, datang duduk di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pemikiran kami. Kami tidak ingin lagi Tuhan segala pemikiran-pemikiran yang overthinking itu yang menguasai kami, tapi kami ingin agar damai sejahtera Kristus Yesus yang menguasai hati pikiran kami, sehingga kami mempunyai masa depan yang cerah seperti yang Engkau janjikan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian Hatiku Percaya. bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami telah sampai di penghujung ibadah kami.
Kami mau pulang Tuhan, kiranya Engkau memberkati selama dalam perjalanan kami dapat tiba di tujuan kami dengan selamat. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan dari sebagian yang kami punya, kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cek. Oke, pagi semua. Kurang semangat. Bangkit berdiri dari tempat dudukmu, keluarlah dari zona nyamanmu dan katakan happy Sunday minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Keluarlah dari zona amanmu dan salamin orang kanan kiri depan belakangmu dan katakan happy Sunday. Jesus love you. Oke, kalau sudah 5 boleh duduk ya. Kalau 4,5 ya jangan gitu ya. Oke, pagi semua ya teman-teman semua, thank you Contoh Willy sudah membagikan firman. Bagus ya hari ini ya apa yang dibahas ya teman-teman semua ya. Kalau masih overthinking berarti mainnya kurang. Wah, pengen main jauh, minggu depan kita main jauh ke Samosir. Haleluya ya, haleluya. Minggu depan kita main jauh, kita ke Hotel Tessa Ambarita gitu ya. Nah setelah main jauh apa yang dilakukan? Curhat bersama dong ya kan. Iya, apalagi malamnya itu syahdu banget ya kan. Itu dia yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Kalau bisa nggak usah sesi lah ya, curhat aja lah ya kita di sana ya. Gitu ya, kayaknya udah bosen gitu ya. Retreat sesi 1, sesi 2 gitu ya. Banyak-banyakin ngobrol aja gitu ya kan. Itu yang paling penting. Dan kabar baiknya adalah teman-teman semua, retreat kita sudah genap 42 orang. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Yes, gitu ya. Teman-teman percayalah kalau sesuatu dikerjakan dengan sepenuh hati dan sukacita pasti Tuhan berkati. Itu yang terjadi. Karena tadinya berpikir, udah minggu keberapa nih belum penuh-penuh nih slotnya gitu ya. Ternyata di bulan Juni minggu kedua ya terpenuhi semua kuotanya. Dahsyat. Bahkan tadi ada satu ya si Andrew ya mau daftar ya. Nanti coba kita pikirkan lagi ya, masih ada satu lagi sih yang minta untuk ikut kan? Ya, nanti saya tanya papahmu dulu lah ya, gitu ya. 43 orang nanti saya yang tinggal aja nggak apa-apa, kalian berangkat aja. Gitu ya, ada Contoh Willy kok di sana. Tenang aja gitu ya. Nanti kita tukar posisi juga nggak apa-apa gitu. Tapi karena si Aon sama William katanya kalau kapalnya penuh mau naik Skoci, begitu ya. Dari Prapat mau nyebrang ke Samosir begitu katanya. Jadi tenang aja. Garing banget udah, pulang. Garing banget bercandaan saya gitu ya. Maklum lah ya umur 31 tahun bergaul dengan kalian begitu ya. Gitu ya. Jadi saya yang overthinking ini lama-lama gitu ya. Teman-teman sedikit cerita kalau mau bicara soal overthinking ya. Seumuran kami ini overthinkingnya banyak sebenarnya gitu ya. Kalau kalian kan seputar nilai sekolah, seputar rapot, seputar ujian gitu ya. Ujian yang dinilai oleh guru gitu. Kalau kami overthinkingnya ujian juga, ujian kehidupan, gitu ya. Ada yang mau married, ya sayang. Oke di belakang saya itu calon istri saya gitu ya, ya gitu ya. Jadi ya itu duit semua guys, gitu kan. Ya jadi itu ya termasuk overthinking tapi ya serahkan sajalah sama yang punya hidup ini gitu ya kan. Tenang aja kalau kita punya Tuhan Yesus semuanya beres begitu ya. Jangan khawatir gitu. Jadi kalau kita overthinking percaya saja sama Tuhan gitu. Gitu sih teman-teman. Terus untuk minggu depan yang ikut retreat harap hadir semua ya di ibadah ya teman-teman semua ya. Karena saya akan briefing maksudnya pengumuman lah mau jam berapa lebih tepatnya begitu. Gitu ya teman-teman ya. Berharap semua yang sudah mendaftar minggu depan tidak ada yang absen di paginya. Oke? Setuju? Ya, jangan gak datang gitu ya. Terus apa mungkin minggu depan gak datang ke Medan kan gak mungkin ya kan. Karena siangnya kita udah berangkat begitu kan. Kan gak mungkin gitu ya ke Medan atau jalan-jalan. Tapi thank you teman-teman. Maksudnya setelah kalian terima rapot itu kan libur panjang tapi kalian mengutamakan untuk ikut retreat dulu gitu ya. Thank you. Saya sebagai pembina remaja berterima kasih ke kalian semua. Oke, happy Sunday semuanya. Teman-teman
doakan teman-teman dari remaja hari ini melayani di kebaktian umum, biarlah Tuhan semakin dinyatakan ya. Oke. Thank you, God bless you, happy Sunday. Kasih salam kanan kirinya, jangan lupa minggu depan hadir jam 8 pagi. God bless, see you. Oke teman-teman.